Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmiati Ningsi dari Tadris IPS dengan NIM 11911325310 akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran daring dosen pembimbing yaitu Noviarni SPDI MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran daring. Sekolah SMP 2 Tapung, mata pembelajaran yaitu IPS, materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kelas atau semester kelas 8 semester genap. Alokasi waktu 2 kali 30 menit. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua yaitu siswa mampu menyebutkan contoh rempah-rempah yang menjadi daya tarik bangsa barat datang ke Indonesia. Yang ketiga yaitu siswa mampu membedakan antara monopoli dengan kerja paksa. Yang keempat yaitu siswa mampu menjabarkan perjalanan bangsa barat ke Indonesia menggunakan peta. Kegiatan pembelajaran: di sini kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara daring dengan model pembelajaran strategi pembelajaran kooperatif. Sumber belajar yaitu dengan buku guru dan buku siswa, internet dan sumber lain yang relevan. Media yang digunakan yaitu ada WhatsApp, Google Classroom, Zoom atau Meet, gambar, PowerPoint. Bahan atau alat tulis yang digunakan yaitu ada buku, laptop, handphone, dan alat tulis. Pendahuluan: guru mengirimkan link Zoom atau Meet ke grup WhatsApp. Guru memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Yang berikutnya yaitu guru mengabsen peserta didik melalui WhatsApp group, Zoom atau Meet, Google Classroom, Telegram atau media lainnya. Berikutnya yaitu guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang diajarkan. Berikutnya guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan intinya yaitu yang pertama, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan melalui WhatsApp group, Zoom, Google Classroom, Telegram atau media lainnya yang berkaitan dengan materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, menyebutkan contoh-contoh rempah yang menjadi daya tarik bangsa barat datang ke Indonesia, membedakan antara monopoli dan kerja paksa, menjabarkan perjalanan bangsa barat datang ke Indonesia menggunakan peta. Berikutnya yaitu guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, menyebutkan contoh rempah yang menjadi daya tarik bangsa Indonesia untuk datang ke Indonesia, membedakan antara monopoli dan kerja paksa, menjabarkan perjalanan bangsa barat datang ke Indonesia menggunakan peta. Berikutnya yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan pengumpulan informasi
mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai materi. Berikutnya yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari yang berkaitan dengan materi. Dan peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Penutup yaitu yang pertama, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Yang kedua, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Penilaian di sini yang pertama yaitu penilaian pengetahuan berupa tes tertulis terhadap penugasan. Yang kedua, penilaian sikap berupa penilaian observasi. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan berupa penilaian presentasi, unjuk kerja atau hasil karya. Lampiran instrumen penilaian dan rubrik penskoran. Yang pertama, pengetahuan. Penilaian tes tertulis. Lembar penilaian tes tertulis. Materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Di sini ada nama lengkap, aspek penilaian dan nilai. Jumlah rata-rata presentasi. Rubrik penilaian tes tertulis. Aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu cara menjelaskan dengan tepat dan benar, skornya 25. Cara menjelaskan dengan setengah tapi benar, skornya 10. Cara menjelaskan salah, 5. Yang kedua, cara menjelaskan dengan tepat dan benar, skor 25. Cara menjelaskan dengan setengah tapi benar, 10. Cara menjelaskan salah, 5. Penilaian di sini yaitu nilai sama dengan jumlah skor dibagi 15 dikali 100. Penilaian sikap. Penilaian observasi. Lembar pengamatan observasi. Ada aspek yang dinilai yaitu kejujuran, keaktifan, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama. Poinnya di sini yaitu 3. Poin 3 itu adalah sangat baik, poin 2 cukup baik, dan poin 1 kurang. Penilaian keterampilan. Penilaian unjuk kerja, lembar presentasi untuk unjuk kerja. Materi, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Aspek yang dinilai, aspek unjuk kerja yang dipresentasi. Sini ada nilai, ada 1 sampai 4 dengan nilai. Rubrik penilaian unjuk kerja siswa. Aspek yang dipresentasikan. Yang pertama yaitu menjelaskan faktor penyebab datangnya bangsa barat ke Indonesia. Skor 3. Kegiatan siswa dapat menjelaskan faktor penyebab datangnya bangsa barat ke Indonesia. Skor 2. Siswa kurang dapat menjelaskan faktor kedatangan bangsa Indonesia. Skor 1. Siswa tidak dapat menjelaskan faktor penyebab kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua yaitu menyebutkan contoh rempah-rempah yang menjadi daya tarik bangsa barat datang ke Indonesia. Skor 3. Siswa dapat menyebutkan contoh rempah-rempah yang menjadi daya tarik bangsa barat datang ke Indonesia. Skor 2. Siswa kurang dapat menyebutkan rempah-rempah yang menjadi daya tarik bangsa barat datang ke Indonesia. Dan skor 1. Siswa tidak dapat menyebutkan rempah-rempah yang menjadi daya tarik bangsa barat datang ke Indonesia. Yang ketiga yaitu membedakan antara monopoli dan kerja paksa. Skor 3. Siswa kurang
Skor 3, siswa dapat membedakan antara monopoli dan kerja paksa. Skor 2, siswa kurang dapat membedakan antara monopoli dan kerja paksa. Skor 1, siswa tidak dapat membedakan antara monopoli dan kerja paksa. Yang keempat yaitu membuat peta perjalanan barat datang ke Indonesia. Skor 3, siswa dapat membuat peta perjalanan bangsa barat ke Indonesia. Skor 2, siswa kurang bisa membuat peta perjalanan bangsa barat datang ke Indonesia. Dan skor 1, siswa tidak bisa membuat peta perjalanan bangsa barat datang ke Indonesia. Penilaian di sini yaitu skor yang diperoleh dibagi 15 dikali 100. Berikutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran luring. Yang membedakan antara daring dan luring ini yaitu luring masih bisa bertatap muka, cuman dengan menggunakan protokol kesehatan. Tujuan pembelajaran yang sama, kegiatan pembelajaran yang model pembelajaran melalui luring yaitu strategi pembelajaran kooperatif, masih sama dengan yang daring. Sumber belajar, buku guru dan buku siswa. Yang kedua, LKPD berbasis kooperatif. Media yang digunakan handphone, alat dan bahan yang digunakan adalah buku tulis dan alat tulis. Pada luring, pendahuluan pada luring yaitu guru dan siswa bertatap muka dengan aturan kesehatan dan waktu yang sangat singkat. Yang berikutnya yaitu guru memberi salam, menyapa dan menanyakan kabar kepada siswa. Berikutnya, guru memberikan LKPD tentang materi yang akan dipelajari dan memberikan tugas kepada siswa. Berikutnya, guru memberikan saran untuk siswanya agar tetap menjaga kesehatan dengan cara tetap di dalam rumah dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan. Kegiatan inti yang dilakukan saat pembelajaran luring yaitu pembelajaran luring boleh dibantu oleh orang tua sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Siswa membaca buku panduan IPS yang telah dipinjamkan oleh sekolah. Siswa dihimbau untuk aktif ketika berkunjung ke rumah guru untuk bertanya tentang materi yang kurang dipahami dengan menggunakan protokol kesehatan. Siswa mempelajari materi LKPD yang telah diberikan dan mengerjakan tugas. Siswa mempelajari dan mengisi LKPD yang telah diberikan. Orang tua wajib memberikan tanda tangan ketika tugas siswa telah diselesaikan, sebagai bukti bahwa siswa telah mengerjakan tugas tersebut. Penutup, guru dan siswa bertatap muka untuk memberikan LKPD yang sudah selesai dan mengambil LKPD baru untuk mengerjakan tugas kembali dengan protokol kesehatan. Guru memeriksa hasil LKPD siswa dan memberikan nilai. Penilaian di sini masih sama. Lampiran instrumen dan penilaian rubrik masih sama. Berikutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Tujuan pembelajaran rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka masih sama. Kegiatan pembelajaran, model pembelajaran masih sama. Sumber belajar, buku guru dan buku siswa. Media LKPD berbasis kooperatif, gambar PPT. Bahan dan alat.
papan tulis, spidol, buku tulis, alat tulis LCD. Pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan atau materi pembelajaran. Guru memberi pertanyaan seputar materi pembelajaran seperti apa tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia. Guru memberi penjelasan tambahan mengenai tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia. Guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar yang telah ditampilkan, dan peserta didik diarahkan untuk bertanya, sedangkan peserta didik yang lainnya dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang materi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Guru memberikan materi yang berisi tentang tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan meminta masing-masing kelompok berdiskusi untuk membahas materi tersebut. Guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Guru meminta peserta didik yang lainnya untuk menanggapi hasil kerja kelompok temannya. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan terhadap materi pembahasan. Guru meminta peserta didik untuk menjelaskan kembali apa tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Guru memberi motivasi kepada siswa. Penutup. Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran. Guru melaksanakan penilaian dengan memberi pertanyaan seputar materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya akan belajar dengan materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, lalu berdoa dan mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar kelas, dan siswa menjawab salam. Untuk penilaian masih sama, dan lampiran instrumen penilaian dan rubriknya masih sama. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.